punya semangat integritas, punya semangat mempertanggungjawabannya. Ini kebutuhan kita, kebutuhan semua orang, dan ini kan harus dipupuk terus. Kang Is lakukan bersama teman-teman, kira-kira apa sih yang menjadi trigger Kang Is ini? ORK, obrolan Ramadan kita, menelisik spirit beragama dalam ruang aktivitas keseharian bersama saya, Sandy Noviko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat Visip, obrolan Ramadan kita akan hadir selama bulan Ramadan. Lewat program ini, kita akan menghadirkan tokoh-tokoh hebat dan pastinya inspiratif untuk kita ajak ngobrol santai terkait dengan aktivitas kesehariannya. Kemudian, memaknai aktivitas tersebut sebagai sebuah eksternalitas spirit beragama. Spirit beragama idealnya dapat mengejawantah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sebagai umat beragama, termasuk di dalamnya aktivitas dalam dunia pendidikan. Tamu kita kali ini adalah sosok yang hebat, di mana beliau banyak berkecimpung di dunia pendidikan, terutama pendidikan untuk masyarakat di wilayah pinggir hutan. Bersama kawan-kawan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Bapak beranak dua ini kemudian menginisiasi sebuah ruang belajar yang pada perkembangannya berkembang menjadi MTS Pakis atau Madrasah Sanawiyah Pakis. Tepatnya berada di Dusun Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok. Dan sejak tahun 2013 hingga saat ini, sosok ini kemudian menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Beliau adalah Bapak Isrodin, Sarjana Pendidikan Islam. Halo Pak Isrodin, atau saya mungkin akan menyebutnya dengan Kang Is saja kali ya? Enaknya Kang. Enaknya Kang. Apa kabar Kang Is? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kang Is, kalau boleh tahu asalnya dari mana Kang Is? Kalau asli saya juga terlahir di desa. Terlahir di desa. Kabupaten sebelah. Kabupaten Purbalingga. Purbalingganya tepatnya di mana? Purbalingganya Kecamatan Karangmoncol. Karangmoncol itu berarti ke arah Pemalang ya? Di timur. Bobotsari terus ke timur ya? Oke, Karangmoncol berarti itu kecamatan ya, Kecamatan Karangmoncol. Dari CV yang saya baca ada hal menarik yang mungkin nanti akan kita dalami pada kesempatan ORK kali ini. Jadi saya tertarik membaca CV Kang Is, terutama yang berkaitan dengan MTS Pakis nih Kang. Jadi di situ saya sempat membaca bahwa Kang Is bersama teman-teman dari PKBM ya. PKBM itu menginisiasi sebuah ruang belajar yang kemudian berkembang menjadi Madrasah Sanawiyah Pakis ya. Itu sejak tahun berapa itu Mas inisiasi tersebut mulai muncul? Jadi kalau bicara historinya Pakis, memang 2 tahun sebelum Madrasah Pakis berdiri kita sudah bergiat dulu. Oke. Pada tahun 2011. 2011. Pakis kemudian 2 tahun kita dirikan. Oke, artinya kegiatan itu sendiri sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2011 dan kemudian baru menjadi MTS di tahun 2013. Awalnya bentuknya seperti apa itu? Awalnya kegiatannya lebih pendampingan ke anak-anak yang sedang belajar setingkat SMA. Jadi Kampung Pesawahan sebagai kampung pembelajarannya anak-anak dari PKBM Margo Wilis tadi. Praktek, anak-anak praktek belajar. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa harus Dusun Pesawahan? Ya, karena potret kita memang sasaran peserta didik PKBM. Anak-anak dari
sekitar masyarakat desa hutan memang basis layanannya lebih. Oke. Memang concernnya lebih pada pelayanan pendidikan di wilayah desa di pinggir hutan itu ya, desa hutan ya. Oke, kemudian dipilihlah desa Gunung Lurah, tepatnya di dusun atau kampung pesawahan. Oke. Nah, awal mulanya nih, Kang Is, artinya kan biasanya ketika kita melakukan kegiatan ada semacam trigger ya untuk mengawali atau memberikan energi bagi kita kenapa kita harus melakukan kegiatan tersebut. Nah, untuk ini yang Kang Is lakukan bersama teman-teman, kira-kira apa sih yang menjadi trigger Kang Is ini? Ya sebenarnya kalau secara pribadi saya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi ini kan sebuah hal yang kemudian bisa saya syukuri. Kemudian melihat fenomena di masyarakat, SMP aja tidak bisa, apalagi SMA, apalagi perguruan tinggi, ini kemudian tergugah secara pribadi kemudian memberikan layanan. Kebetulan basic saya memang sempat berkuliah di perguruan tinggi dan basicnya manajemen pendidikan. Artinya secara ideal sebetulnya kalau kita berbicara pendidikan ini menjadi hak ya bagi semua warga negara. Dijamin dalam Undang-Undang Dasar ya. Dan kemudian pada faktanya masih banyak anak-anak yang belum tersentuh dengan pendidikan itu sendiri. Kemudian ini yang menjadi trigger dari Kang Is dan kawan-kawan. Tadi dikatakan proses kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 2011 dan kemudian menjadi Madrasah Tsanawiyah Pakis itu di tahun 2013. Boleh sedikit diceritakan apa sih Madrasah Tsanawiyah Pakis itu? Karena namanya agak menarik nih, Pakis. Pasti ada sesuatu makna di situ. Bukan Pakis Rodin. Tapi nggak tahu juga, jangan-jangan ke situ juga ya? Oh enggak, oke. Jadi satu memang dari nama itu ya. Ya. Masyarakat desa hutan itu tidak lepas identik makanan kesehariannya itu mengonsumsi pakis. Dan salah satu tanaman yang sangat mudah dijumpai di masyarakat desa hutan dengan berbagai jenis pakis. Nah, konteksnya kemudian ke dunia pendidikan, pakis ini memang karakter dan harus didapat. MTS, anak yang sejatinya sedang belajar atau masyarakat pada umumnya yang bergiat di pakis harus pada saatnya mendapatkan 5 karakter pakis. Apa saja? Ini akronim. Ya. P pertama. P-nya itu piety. Piety itu kebaikan. Ya. Di kita orang mau memiliki karakter baik dimulai dari kita melakukan sebuah perjalanan. Jadi setiap perjalanan kita adalah ibadah. Untuk pribadi yang baik. Itu dipraktekkan sama anak-anak Pakis mulai dari hal-hal sederhana. Anak-anak berangkat dari rumah sampai ke sekolahan. Di awal kita memulai dengan kamu sudah berbuat baik apa dalam perjalanan? Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan dari rumah menuju sekolah ya. Ini kemudian kalau dilakukan secara terus-menerus maka menjadi karakter. Misalkan ada orang minta tolong di tengah perjalanan dibantu. Atau misalnya ada sampah di jalan kita ambil atau ada menghalang, menghambat batu atau pohon, dan itu sering kita lakukan. Yaitu bagaimana menunjukkan karakter baik itu harus secara terus-menerus. Tadi P ya. Tapi sebelumnya ada informasi dari teman-teman, suara Kang Is mungkin agak sedikit ditambahkan powernya lagi. Ini biasa di hutan jadi kelihatannya sunyi. Ya. Jadi ngomong pelan aja orang udah denger gitu ya. Ternyata di sini diminta untuk dikeraskan lagi. Tadi setelah P, A-nya itu kita bicara achievement. Kita meyakini bahwa tadi
masyarakat, anak-anak desa kita, semua punya kesempatan, punya peluang yang sama untuk berprestasi. Oke. Tapi bicara prestasi, menurut kita, menurut Pakis, ini bukan menyoal tentang Persoalan akademik semata. atau ranking 1 atau juara 1. Iya. Lebih kemana itu prestasi yang Prestasi dimaksud? terbaik kita adalah berani berkreativitas dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Berani berkreativitas dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Anak-anak nyemeh tanaman. Oke. Dia bertanggung jawab merawat, menanam, memanen, bahkan sampai mengkonsumsi hasil. Oke, ya. Artinya belajar itu tidak boleh terputus. Memang harus Sebuah siklus ya dia jadinya. Itu prestasi. Prestasi, achievement. Nah, terus K. Selanjutnya K. Apa itu? Kalau bicara karakter yang ketiga itu kita bicara pengetahuan secara umum. Pengetahuan secara umum. Jadi K-nya itu knowledge. Knowledge, oke. Seringkali kita dalam belajar itu untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan ini ajaran itu mengajarkan harus pergi jauh dan lain sebagainya. Padahal kita seringkali membaca yang dekat aja itu sulit gitu. Bahkan orang untuk membaca pengetahuan terdekatnya itu enggan. Nah, ini kemampuan-kemampuan pengetahuan seperti itu yang kemudian coba kita push kepada anak-anak. Contohnya tadi. Ya. Anak-anak tahu persis tempat tinggalnya, kampungnya, RT-nya, punya potensi apa, punya kearifan lokal apa. Dia paham tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan hutan, dia harus paham hutan, dia harus tahu isi hutan, fungsi hutan. Gitu. Karena mereka tinggal di situ, terlahir di situ. Gitu. Dan ilmu pengetahuan yang dekat-dekat ini kemudian sebenarnya kita kan sedang membaca yang terserak nih. Ada anak tidak sekolah, ada anak nangis, ada anak jalan. Itu kan sebenarnya kalau materi pembelajaran juga ya. Itu harus dibaca. Nah, ini kemudian kita coba cari dasar hukumnya ini sebenarnya. Kita mendapatkan persoalan kayak gini nih, ada anak tidak sekolah, itu sebabnya bagaimana, atau ada anak kecil kok ternyata butuh pelayanan yang lain, ini kita baru cari solusinya. Jadi yang terpenting kemampuan membaca ilmu pengetahuan lingkungan terdekat kita harus dimaksimalkan. Oke, itu kan tadi K ya, yang berarti knowledge atau ilmu itu ya. Ya, tadi sudah P, A, K, selanjutnya I-nya nih Kang. I apa itu? Bukan Isrodin ya. Ya, I-nya bisa jadi ya, jangan-jangan. I-nya ini apa? Menyoal tentang integritas. Integritas. Memupuk atau kemudian anak-anak itu belajar jangan merasa tersekat atau terkungkung pada kurun waktu gitu. Belajar hari ini bukan hanya untuk hari ini. Ini harus kita sampaikan pola pikir paradigmanya orang dalam dunia pendidikan itu. Belajar hari ini ya untuk mungkin 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Manfaatnya. Semua hal yang kita pelajari ini harus berkesinambungan bahwa antara yang dipelajari dan yang dilakukan. Ya, punya semangat punya integritas, punya semangat mempertanggungjawabannya bahwa ini kebutuhan kita, kebutuhan semua orang, dan ini kan harus dipupuk terus. Merasa underbeni atau istilah Jawa, merasa memiliki, bahwa Pakis itu bukan miliknya saya, milik siapapun. Harus memiliki jiwa integritas ya pastinya. Harus memiliki jiwa integritas di sini. Oke, tadi sudah sampai ke I, sekarang yang terakhir nih Kang. S-nya itu apa? Ya, dari 5 karakter ini memang
mengarah kepada karakter yang S ini. Ya. S ini kalau kemudian tidak kita pelajari, maka yang sudah kita pelajari dari PAKI-nya ini walau-alam. Ya. Mungkin kita hanya akan dapat capek gitu. Hanya dapat kulitnya aja. Hanya dapat kulitnya saja. Karena di karakter S ini kita akan belajar tentang keikhlasan. Sincerity-nya di situ. Sincerity itu keikhlasan. Nah, yang kita sampaikan ke anak-anak dan masyarakat bahwa kita bagaimana belajar menerima hidup dulu nih. Belajar di Pakis ya apapun kondisinya harus diterima. Tapi dengan kondisi yang adanya seperti ini, bagaimana kemudian kita mampu memberikan untuk kehidupan. Ikhlas menerima hidup apapun kondisinya, tapi kemudian bagaimana hidup kita untuk kehidupan, jangan hanya untuk diri sendiri. Tadi ikhlas tadi ya, ikhlas itu mungkin peruntukannya tidak hanya buat siswanya, tapi pendidiknya juga ya. Iya. Karena konon kabarnya di sana sekolahnya gratis. Sekolahnya gratis, tak berbayar. Tak berbayar. Oke, ini nanti akan saya dalami sisi itunya. Tadi sudah disampaikan ternyata Pakis ini syarat akan filosofi ya dari 5 nilai tadi ya. 5 nilai ini yang harapannya bisa terinternalisasi dalam diri siswa didik dan membentuk karakter mereka ya. Ini menarik. Selanjutnya siapa aja sih yang ikut proses belajar di sana? Jadi sebenarnya apakah hanya untuk wilayah dusun tersebut, dusun Pesawahan tadi? Yang belajar secara formal memang ada di beberapa tingkatan. Ada yang taman kanak-kanak atau PAUD, ada yang setingkat SMP MTS-nya, ada juga paket B, paket C setara SMA-nya. Gitu. Ini peserta didiknya lebih beragam. Kalau yang non formal ada yang sudah punya anak, dulu sempat nggak melanjutkan, kita tarik lagi. Kita yang kejar paket tadi ya. Kejar paket itu. Tapi kalau untuk MTS-nya sendiri? MTS ya dari 3 kampung terdekat di sini. 3 kampung terdekat, artinya tidak hanya dari dusun Pesawahan saja ya. Ada dari Karanggondang, ada dari dusun Klempang. Ya masih 2 desa lah. Masih 2 desa dan kampung terpisah. Gitu. Itu jumlah siswanya kalau boleh tahu saat ini? Jumlah siswanya banyak banget lah. Serius? Berapa sampai berapa? Iya. Mas Kang. Iya, banyak banget, saking banyaknya itu makanya kita mencoba jemput bola ya gitu. Saking banyaknya, jadi harus dijemput gitu ya. Dijemput luar bola, biasa. Gitu. Jadi memang kita melayani teman-teman dari memang terkendala tidak bisa melanjutkan ke sekolah pada umumnya karena terkendala akses yang jauh, biaya yang tidak cukup sedikit untuk kemudian hilir mudik menyekolahkan ke wilayah bawah pada saat dulu. Artinya sebelum akses ini cukup mudah dilalui. Tapi kita juga mendorong masyarakat yang mau sekolah ke luar sejauh-jauhnya ya kita dorong. Yang memang tidak bisa melanjutkan ke Pakis lah. Jangan sampai kemudian buat yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah lain ya silakan sekolah di Pakis. Karena pastinya di sana di samping tadi mendapatkan pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal ya. Juga gratis ya. Gratis. Oke. Artinya tadi sudah dijelaskan siswa didiknya dari 3 dusun terdekat. Ya. Kalau nggak salah, di dusun tersebut itu memang saat itu belum ada jenjang pendidikan setingkat SMP ya. Tidak ada, hanya SD di situ ya. SD ada di desa sebelah. Malah SD pun juga nggak ada di situ ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya saat itu sebelum ada MTS Pakis ini, jarak terdekat untuk mereka melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah pertama itu? Ya 3 kilo 4 kilo. 3 kilo 4 kilo itu di akses, kota kecamatannya. Kecamatan 3 desa ke bawah lah. Dan akses kan saat itu belum sebaik sekarang ya. Artinya mereka masih harus menempuh dengan jalan kaki. Terus kendaraannya kendaraan khusus. Orang yang sudah terbiasa menaik turun ke sana pakai mobil bak gitu biasanya rombongan. Iya.
Jadi saya jadi ingat waktu saya pernah ke salah satu dusun pedalaman di di daerah Lebak. Jadi saking sulitnya untuk sampai ke sana itu menggunakan motor, rodanya dikasih rantai, Kang, biar nggak licin. Nah, terus juga yang lebih luar biasa lagi ongkosnya. Ongkosnya itu saat itu sejalan aja 50.000, bisa dibayangkan ya, ketika misalnya orang harus bersekolah dengan jarak tempuh seperti itu, medannya seperti itu kan pasti effortnya luar biasa ya. Artinya memang keberadaan, kalau kita kaitkan dengan tadi yang sudah disampaikan Kang Is, berarti keberadaan Pakis ini memang memberikan solusi bagi masyarakat sekitar ya, yang memang kesulitan untuk mengakses sekolah di luar kampungnya seperti itu. Selain persoalan jarak dan ekonomi, kira-kira ada persoalan apa lagi sih yang sekiranya membuat mereka tidak melanjutkan bersekolah di tempat lain tadi sebelum ada Pakis tadi?